saya menjelaskan di sini tentang arti puasa. Puasa di situ imsakun anil muftir an la wajhin masusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, di hari ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk membuat vlog video tentang masalah apa itu arti puasa, syarat-syarat sahnya puasa, dan syarat wajibnya juga fardu-fardunya. Karena sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, kita harus mengetahui apa itu arti puasa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjadi petunjuk di situ dan juga menjadi perbedaan antara perkara hak dan perkara yang batil. Itu isi Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut, bayyinatin minal huda wal furqan, dan membedakan antara perkara hak dan perkara yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, dan orang yang menyaksikan di bulan Ramadan tersebut dari di antara kalian semua termasuk saya, falyasumhu, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan ini termasuk kewajiban sebagai umat Islam, itu sebagai termasuk kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, orang yang menyaksikan di bulan tersebut maka berpuasalah di situ. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit di situ, di firman Allah di situ, wa man kana maridon, orang yang sakit, wa man kana maridon aw ala safarin, atau orang tersebut dalam perjalanan ketika bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bisa berpuasa di hari yang lain di situ, bisa untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan jika orang tersebut orang yang sakit dan orang yang safar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra berarti Allah di sini menghendaki kemudahan bagi umat-umatnya. Wa la yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan di situ. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan bagi yang tidak puasa di bulan Ramadan tadi. Jadi mengqadainya di hari yang lain tersebut disempurnakan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kita kepada Allah harus mengagungkan atas petunjuk-petunjuk Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka agungkanlah Allah atas petunjuk-petunjuknya yang telah ditunjukkan kepada kalian semua, juga kepada saya di situ. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian semua termasuk saya juga menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat barusan menjelaskan kalau di bulan Ramadan itu bulan yang mana diwajibkan kita untuk berpuasa. Dan ketika kita mempunyai halangan dalam artian seperti kita sakit atau kita safar bepergian, itu kita boleh tidak berpuasa, melainkan kita mengqadai di
hari yang lain di situ. Juga di bulan Ramadan ini bulan yang mana ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keistimewaan di bulan Ramadan. Dan dalam takrif puasa di sini apa? Puasa itu ialah di kitab Tuhfatul Tullab saya bacakan, ini kitabnya. Kitab Shaum, kitab ini menjelaskan tentang puasa, wa huwa lughatan al-imsak. Secara bahasanya puasa itu ialah menahan diri. Tapi kalau secara syaraknya, wa syar'an, puasa yang secara syarak itu ialah imsakun anil muftiri ala wajhin makhsusin, yaitu menahan perkara yang dapat membatalkan dengan jalan yang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu. Dalil di puasa Ramadan itu apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tadi saya sebutkan, orang yang menyaksikan daripada kalian semua di bulan Ramadan itu falyasumhu, maka berpuasalah. Syarat sahnya puasa itu apa saja? Kita harus mengetahui. Yang pertama syarat sahnya puasa. Yang kedua syarat wajibnya puasa. Yang ketiga juga fardunya puasa. Itu apa saja kita harus mengetahui. Karena kalau kita tidak mengerjakan di antara tiga ini, kita tidak memenuhi persyaratan untuk kita berpuasa. Yang pertama ialah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama kita harus Islam. Agama kita harus Islam. Itu syarat sah yang pertama. Jadi ini persyaratan untuk kita sah berpuasa. Yang pertama itu kita harus Islam. Yang kedua wa'aklun, kita harus mempunyai akal. Kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Kita harus mempunyai akal sehat. Islamun wa'aklun, yaitu Islam dan mempunyai akal. Itu syarat sah yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga wanaqaun min nahwi haidin kanifasin, juga suci dari haid dan nifas. Itu yang ketiga syarat sahnya. Wa ilmun bil wakti, dan juga harus mengetahui kepada waktunya. Jadi ada 4 syarat sahnya puasa. Itu ada 4. Yang pertama kita harus Islam. Yang kedua harus mempunyai akal yang sehat. Yang ketiga suci dari haid, naqaun min nahwi haidin. Yang keempat ilmun bil wakti, harus mengetahui kepada waktunya di situ. Maksudnya waktunya kita mulainya sahur itu jam berapa, kita berbuka jam berapa, kita harus mengetahui waktunya. Yang kedua syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ini ada 3. Yang pertama ialah kita harus Islam. Sama, yang pertama kita harus Islam. Yang kedua taklifun, kita harus mukallaf. Yang ketiga itoqah lissaum. Itoqatun lissaum, kuat untuk berpuasa. Itu syarat wajibnya ada 3. Kita harus Islam, yang kedua mukallaf, juga yang ketiga ialah kuat untuk berpuasa. Itoqah lissaum. Kalau kita tidak kuat berpuasa, kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi kalau kita kuat untuk berpuasa, kita diwajibkan di situ. Karena kuat untuk berpuasa itu termasuk salah satu syarat kewajiban berpuasa. Maka tidak wajib bagi orang kafir, tidak wajib berpuasa. Karena di situ kita harus Islam kan persyaratannya. Bagi orang gila, bocah, sobi, anak kecil kan itu tidak kuat, itu tidak termasuk kategori syarat wajib, berarti tidak wajib kan. Yang ketiga fardunya puasa itu atau rukun-rukunnya itu ada 3. Yang pertama fardu atau rukunnya puasa, yang pertama itu ialah niyatun lailan, niat di malam hari. Jadi kita di malam hari pada waktu sahur itu kita harus niat di malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Saya niat untuk besok, untuk puasa besok ya. Hadhihi sanah pada tahun ini di bulan Ramadan karena fardhan lillahi ta'ala, kan seperti itu. Jadi itu harus niat di malam hari, fardu yang pertama. Niyatun lailan likulli yaumin, di setiap harinya. Jadi yang pertama itu kita harus niat.
niyatun lailan, niat di malam hari, di kulli yaumin, di setiap harinya. Itu fardu yang pertama. Fardu yang kedua ialah shaimun. Fardu yang kedua ialah shaimun, orang yang berpuasa. Maksudnya bagaimana shaimun, orang yang berpuasa di sini? Kal aqidi minal bai', seperti orang yang akad dalam masalah jual beli. Jadi kita akad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini orang yang berpuasa, shaimun, orang yang berpuasa. Jadi kita mengakad diri kita, yaitu niat tadi, kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi niyatun lailan wa shaimun, dan orang tersebut orang yang berpuasa. Itu fardunya. Yang ketiga, tarku muftir, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan berpuasa. Apa saja perkara yang dapat membatalkan puasa? Ya salah satunya jangan sampai kita makan pokok sesuatu yang masuk ke dalam perut, itu dapat membatalkan puasa. Kita harus meninggalkan perkara-perkara yang muftir, perkara yang dapat membatalkan berpuasa, seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan tentang masalah perkara yang bisa merusak atau membatalkan puasa, saya jelaskan di vlog berikutnya. Ini pembahasan di sini tentang puasa. Tadi juga saya sebutkan dalil dari Al-Qur'annya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk tersebut juga sebagai perbedaan antara perkara hak dan perkara yang batil, itu ada di Al-Quran. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu, orang yang menyaksikan bulan tersebut, bulan Ramadan, maka berpuasalah, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Kalau orang tersebut sakit atau berjalanan, bepergian, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, bisa diganti di hari yang setelahnya. Jadi bisa dikatakan untuk mokel, boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar, yang bepergian. Begitu. Jadi Allah di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kita semua tentang kemudahan, bukan menghendaki tentang kesulitan. Jadi Allah ini sangat mudah bagi kita. Kita dipermudah, kita sakit, kita boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Jadi Allah ini kita harus banyak-banyak bersyukur karena oleh Allah sudah diberi banyak kemudahan di situ. Kita juga, saya menjelaskan di sini tentang arti puasa. Puasa di situ imsakun anil muftir an la wajhin masusin, menahan diri kita dari perkara yang membatalkan, dengan catatan di situ dengan cara-cara yang tertentu. Termasuk cara-caranya kita harus mengetahui syarat sahnya, syarat wajibnya puasa, juga rukun-rukunnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bil waqti. Ialah harus Islam di situ, harus mempunyai akal, suci dari haid, juga mengetahui waktunya, waktu berpuasa. Yang kedua, syarat wajibnya kita harus Islam, wa taklifun, dan mukallaf, wa itaqah lis-shaum, juga kuat untuk berpuasa. Kalau tidak kuat kan tidak wajib berpuasa. Ngapain berpuasa kalau tidak kuat? Fardunya itu juga ada 3, niyatun lailan, niat di malam hari, shaimun, juga orang yang berpuasa, sebagaimana orang yang akad jual beli, kita akadnya kepada Allah bahwasanya saya ini orang yang berpuasa. Yang ketiga ialah tarku muftir, meninggalkan perkara yang dapat membatalkan. Jadi puasa itu menahan diri kita, bukan hanya tentang makanan dan juga bukan hanya tentang minuman, tapi kita menjaga mata kita untuk tidak melihat kemaksiatan pada waktu puasa, mulut kita untuk tidak ghibah, menghibahkan orang, merasani orang di situ, dan jaga diri kita sebaik mungkin kalau kita pada waktu itu berpuasa. Cukup sekian dari saya ini pembahasannya, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan tentang takrif puasa dan firman-firman Allah yang disebutkan dalam Al-Quran semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya juga. Jadi kita sama-sama introspeksi diri untuk menuju bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak keberkahan di situ, dan juga pahala-pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa
Ketika kalian sudah menganggap konten ini bermanfaat, sharelah kepada teman-teman kalian, sanak famili kalian, agar supaya kemanfaatan di bulan Ramadan ini lebih meluas lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.